Hi and welcome, hi. Pengertian pembelajaran abad ke-21 merupakan suatu cara untuk memberikan pengarahan kepada peserta didik pada saat melakukan kegiatan belajar, di mana di dalamnya terdapat suatu interaksi antara guru dan peserta didik dengan acuan sumber belajar. Di dalam suatu lingkup belajar, peserta didik tentu mempunyai karakter yang berbeda-beda dalam memahami suatu materi. Maka dari peran ini, guru dalam pembelajaran sangatlah penting sehingga guru diharapkan mampu untuk menyesuaikan kondisi peserta didik dengan menggunakan strategi pembelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 tentunya memiliki ciri khas tersendiri, di mana pada abad pembelajaran 21 ini lebih menekankan ke sumber daya manusianya sehingga dapat menghasilkan anak-anak bangsa yang berkualitas. Dan adapun beberapa karakteristik pembelajaran dari abad 21 ini. Yang pertama yaitu berpikir kritis, di mana kemampuan berpikir kritis ini dapat diartikan suatu potensi untuk dapat berpikir, menganalisis, mengevaluasi, mendukung, dan menyimpulkan kesimpulan secara rasional. Yang kedua yaitu memecahkan masalah, di mana memecahkan masalah dapat diartikan sebagai suatu cara yang direncanakan untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan. Yang ketiga ada berkolaborasi. Berkolaborasi adalah suatu kemampuan interaksi pada setiap anggota kelompok yang bersifat heterogen. Dan yang terakhir yaitu kreatif dan inovasi, di mana kreatif diartikan sebagai suatu kegiatan menciptakan sesuatu yang unik, lalu inovasi mempunyai arti suatu kegiatan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Itu bagian C. Karakteristik guru pada pembelajaran abad 21. Karakteristik guru dalam dunia pendidikan yaitu sebagai fasilitator dan motivator kepada peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mampu menguasai materi yang diajarkan dengan membaca dan memanfaatkan sumber-sumber materi yang akan diajarkan. Di era 4.0 ini, guru harus bisa memanfaatkan fasilitator digital untuk menarik belajar para siswa. Oleh karena itu, guru diharuskan berkreatif sekreatif mungkin untuk menarik siswa agar mempunyai keinginan belajar. Karakteristik guru pada pembelajaran abad 21 diantaranya yaitu pertama, minat baca guru harus tinggi untuk menggali informasi yang didapatkan untuk mengajarkan materi kepada siswa. Guru harus mempunyai bakat dan minat untuk berkarya sebuah karya tulis untuk melatih dan memiliki kemampuan menulis, dan guru diwajibkan untuk mereview buku, artikel, dan lain-lain untuk menumbuhkan wawasan pembelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, guru harus mempunyai bakat aktif dan inovatif untuk menarik keinginan siswa belajar, mengajar sesuai dengan model-model pembelajaran dan pendekatan pada siswa. Dan keempat, guru mampu menjadikan peserta didik sebagai subjek untuk mencapai pengetahuan pembelajaran yang diajarkan secara maksimal. Adapun bagian D yaitu karakteristik siswa pada abad 21. Berikut karakteristik siswa pada pembelajaran abad 21 sebagai berikut. Yang pertama,
kemampuan berpikir yang lebih luas, menyelesaikan masalah dengan baik, komunikasi yang lancar, kreatif tanpa batas, dan pengembangan ide yang cukup baik. Yang kedua, kemampuan dalam mengelola media baru dan dalam pembelajaran literasi digital maupun LCD. Yang ketiga itu memiliki inisiatif dalam menyesuaikan keadaan dimanapun tempat dan baginya mudah untuk dilakukan. Selanjutnya itu karakteristik siswa pada abad 21. Berikut karakteristik siswa pada pembelajaran abad 21 sebagai berikut. Yang pertama itu kemampuan berpikir yang lebih luas, menyelesaikan masalah dengan baik, komunikasi yang lancar, kreatif tanpa batas, dan perkembangan ide yang cukup baik. Yang kedua itu kemampuan dalam mengolah media baru dalam pembelajaran literasi digital maupun ICT. Yang ketiga itu memiliki inisiatif dalam menyelesaikan keadaan dimanapun tempatnya dan baginya mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, prinsip belajar abad 21. Prinsip belajar dapat diartikan sebagai dasar di mana dalam pembelajaran juga terdapat beberapa prinsip. Prinsip pembelajaran abad 21 yaitu instruction soll bestuden sittert. Pembelajaran selayaknya memakai pendekatan yang terpusat kepada siswa, di mana pembelajaran ini peserta didik diminta sebagai subjek yang secara aktif mengembangkan bakat, minat, dan potensi siswa. Yang kedua itu education shall be collaborative. Pada pembelajaran ini, siswa harus diajarkan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Maksudnya, dari berkolaborasi itu, misalnya siswa harus saling menghargai dengan orang-orang yang berbeda dalam luar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Yang ketiga itu, learning shall have context. Pada pembelajaran ini, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, agar siswa lebih mudah menangkap materi yang dipelajarinya. Guru juga harus lebih mengembangkan metode pembelajaran yang mungkin siswa terhubung dengan dunia nyata. Reward agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir itu school shall be integrated with society. Dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan adil dalam segala hal, sekolah dapat membantu dalam pembelajaran yang melibatkan dalam lingkungan sosial, seperti contohnya yaitu kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam kegiatan tersebut siswa dapat belajar berperan aktif melakukan kegiatan dalam lingkungan sosial. Pembelajaran abad 21 merupakan proses pembelajaran di mana peserta didik diminta untuk menyelesaikan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan mampu dalam berkomunikasi yang berdasarkan pada teknologi, informasi, dan komunikasi.